anak-anak, selamat tahun baru 2021. Ibu Yuli dan Ibu Sur berharap di tahun yang baru ini, sekalipun masih masa pandemi, ada sebuah harapan dan semangat yang baru. Amin. Anak-anak, mari siapkan hatimu dan juga tubuhmu untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita ambil saat teduh sebentar, kita mempersiapkan hati kita. Amin. Anak-anak, selama bulan Januari, pujian kita bertema tentang Injil. Siapa yang tahu Injil? Ada yang tahu? Nah, benar. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik seperti apa? Apakah kabar baik karena nilainya bagus? Atau karena mendapat hadiah? Atau apa ya? Nah, kabar baik Injil ini yang kita mau belajar selama 1 bulan ini ya Bu Yuli, adalah kabar baik tentang keselamatan. Oke, tentang keselamatan ya, Dan Ci. itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Ada bagian Alkitab yang kita mau baca. Ayo, kalian bisa buka Alkitabnya bersama-sama. Kita mau baca dari kitab 1 Korintus ayat pasal 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kalian bisa baca bersama-sama dengan Ibu di sini ya. Dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia, Kristus, telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah kabar baik tentang keselamatan. Jadi, Bu Yuli dan anak-anak semua, selama 5 minggu di Januari ini kita belajar tentang 5 warna Injil. Wow, bagus banget ya. Dan minggu ini sudah pasti kita mau belajar 1 warna, yaitu warna baju kita. Kuning. Ya. Apa tuh artinya, Bu? Oke, kita melihat apa artinya warna kuning ini ya. Kuning mengingatkan kita akan surga. Allah sangat mengasihi semua manusia. Dan Allah mau semua manusia masuk ke surganya. Semua orang pasti mau masuk surga. Mau, saya juga. Saya juga. Karena di surga tidak ada lagi penderitaan, Bu, tidak ada lagi air mata ataupun rasa sakit. Hari ini ingat ya, Injil yang akan kita pelajari hari ini berwarna kuning, yaitu tentang surga. Kita akan menyanyikan pujian, rumahku ada di dalam surga. Memulai ibadah pada hari Minggu ini, kita masuk di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami di tahun 2020. Sekarang kita sudah pindah ke tahun 2021. Tolong menyertai kami, menjaga kami dengan malaikat-Mu Tuhan. Sekarang kita mau beribadah, tolong berkati biar kita serius beribadahnya dan mendengar firman Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian. Kita mau mengatakan bahwa hanya satu jalan ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Ayo kita menyanyikan pujian ini. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Ya, kita percaya bahwa hanya satu jalan ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, adik-adik di rumah, mari kita mau mengabarkan Injil itu kepada semua orang yang ada di rumah, baik itu papa, mama, siapa lagi? Ada oma, opa, Ada siapa lagi? ada kakak dan adik. Oke, kita menyanyikan pujian. Oh papa, oh mama, percayalah. Nanti disambung oma, opa, kemudian kakak dan adik ya. Oh papa, oh mama, percayalah, rumahku di sanalah, surga tempat yang indah, sana tak ada susah. Oh papa, oh mama, percayalah. Sekarang opa, oma. Oh opa, oh oma, percayalah, rumahku di sanalah, surga tempat yang indah, sana tak ada susah. Oh opa, oh oma, percayalah. Sekarang kakak dan adik. Oh kakak, oh adik, percayalah, rumahku di sanalah, surga tempat yang indah, sana tak ada susah. Oh kakak, oh adik, percayalah. Tiada berkat sudahan, kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan menyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Shalom adik-adik, bagaimana kabar semuanya nih? Wah, kita bisa melalui tahun 2020 kemarin yang penuh tantangan di rumah aja. Wah, itu semua semata-mata karena kebaikan Tuhan. Dan kita bisa masuk di tahun 2021 ini, itu juga karena anugerah Tuhan. Selamat tahun baru ya adik-adik. Adik-adik, kenalkan nama Ibu adalah Ibu Hilda dari Sekolah Minggu Siang. Kita berdoa dulu ya sebelum masuk dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih di tahun 2021 ini kami masuk dalam sekolah minggu pertama. Kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini temanya adalah Tuhan menjanjikan Roh Kudus, terambil dari Yohanes 14. Ibu bacakan Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah adik-adik, sudah siap belum nih kita bersekolah minggu di minggu pertama di tahun 2021 ini? Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan semangat yang baru, dengan sungguh-sungguh dan benar-benar mau mendengarkan ya. Nah Ibu mau cerita nih, adik-adik tahu nggak kalau Tuhan itu mengutus Roh Kudus ke setiap orang loh di dalam setiap keluarga Allah. Nah kita akan dengarkan lebih lanjut, siapa sih Roh Kudus itu? Bagaimana sih Roh Kudus caranya menolong kita? Nah adik-adik, pada suatu malam Yesus dan murid-muridnya sedang berkumpul bersama, lagi ngobrol-ngobrol gitu. Sudah hampir waktunya bagi Yesus untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa manusia. Nah, hampir tiba waktunya juga bagi Yesus untuk meninggalkan pengikut-pengikutnya dan kembali ke rumah Bapa di surga. Wah, murid-murid sangat khawatir, sedih, dan takut. Wah,
Tuhan Yesus akan ninggalin kita semua, kata murid-muridnya. Adik-adik, rasanya gimana ya kalau orang yang kita sayangi, kita kasihi mau ninggalin kita? Wah, rasanya takut ya, sedih, khawatir, sama seperti perasaan murid-murid saat itu. Tapi Tuhan Yesus bilang begini nih sama murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kemudian Tuhan lebih lanjut kasih tahu ke pengikut-pengikutnya bahwa Tuhan Yesus akan pergi ke surga, menyiapkan tempat tinggal di surga, sehingga suatu hari keluarga Allah dapat tinggal bersama-sama dengan Yesus selamanya. Tapi murid-murid masih bingung dan gelisah dan takut. Aduh, gimana nih, kata mereka. Waduh, tidak, katanya. Apa ini yang akan terjadi kalau Yesus ninggalin kita? Siapa yang akan ngajarin kita tentang Allah? Kata murid-murid tuh. Siapa yang akan nolongin kita untuk jadi kuat sehingga bisa menaati Allah? Siapa yang akan mengingatkan kita tentang apa yang Yesus katakan dan Yesus perbuat? Siapa yang akan hibur kita kalau kita sedih? Aduh, bagaimana ini? Mereka sangat ketakutan dan khawatir, adik-adik. Yesus menjelaskan lagi. Yesus jelasin gini, Allah akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal dalam setiap anak Allah. Allah Roh Kudus akan beserta dengan mereka dan kita selamanya. Roh Kudus akan menjadi penolong mereka, murid-murid, dan kita juga. Adik-adik, Yesus berkata seperti ini kepada murid-muridnya. Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkanmu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Begitu kata Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya untuk tidak gelisah dan takut. Yesus menginginkan mereka untuk percaya kepadanya. Yesus ingin mereka mengerti juga bahwa nanti setelah Yesus pergi, Allah Roh Kudus akan datang dan menggantikan posisi Yesus di dalam dunia, di dalam hidup setiap umat Allah. Adik-adik, murid-murid senang sekali ketika mendengarkan apa yang Yesus katakan. Mereka sadar bahwa ternyata Yesus tidak membiarkan mereka sendiri loh, katanya. Roh Kudus akan menjaga mereka persis seperti yang Yesus lakukan. Roh Kudus adalah anugerah yang sangat istimewa dari Allah. Roh Kudus adalah Allah. Kita nggak bisa melihat Roh Kudus loh. Roh Kudus itu tidak memiliki tubuh nih kayak kita nih. Kalau adik-adik kan bisa ngeliat ibu ya, ada tubuhnya. Kalau Roh Kudus tidak memiliki tubuh, tapi dia hidup di setiap orang dalam keluarga Allah. Roh Kudus mengajar kita ketika kita dengerin firman Allah nih. Ketika adik-adik mendengarkan firman Allah, Roh Kudus yang bantu adik-adik untuk mengerti. Roh Kudus juga menghibur kita dan membuat kita kuat. Roh Kudus juga membantu kita mengingat firman Allah dan membantu kita untuk taat. Nah, adik-adik ada nggak di tahun 2021 ini ketakutan atau kekhawatiran? Nah, ibu ada loh. Kalau ibu tuh takut nih gimana virus corona nggak selesai-selesai ya, makin banyak kasus positifnya yang meningkat kasusnya. Wah, ibu takut loh. Wah, gimana ya? Tapi ibu percaya Roh Kudus yang menolong kita semua untuk mengatasi ketakutan kita ya. Nah, kalau adik-adik ada nggak nih nanti ini udah mau sekolah online ya, udah mau sekolah online, belajarnya melalui apa nih? Zoom, Google Classroom ya, apalagi tuh ya. Nah, ada nggak adik-adik nih susah untuk taat, apa susah untuk fokus ya pas lagi ibunya ngajar di Zoom atau Google Classroom? Wah, adik-adik kayaknya pengen sekali nih main online. Wah, ya itu tidak taat namanya, ya kan?
Nanti adik-adik kalau udah seperti itu nih, adik-adik minta tolong berdoa kepada Roh Kudus untuk menolong adik-adik untuk belajar untuk taat, untuk jadi nggak main game online itu pas saat pelajaran berlangsung, ya kan? Roh Kudus yang akan menolong adik-adik untuk belajar buat taat. Nah, kalau adik-adik lagi sedih, misalkan papa mama berantem terus sama kakak atau adik, adik-adik bisa berdoa, Roh Kudus yang akan menolong untuk menghibur adik-adik, ya kan? Jadi Roh Kudus diberikan Tuhan Yesus sebagai penolong hidup kita. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Adik-adik, kita telah sampai di akhir firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar tentang Roh Kudus yang menolong kami untuk hidup taat, Roh Kudus yang menghibur kami dikala kami sedih. Terima kasih Tuhan, hanya dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa ya. Kita akan berjumpa lagi di ibadah online minggu depan. Dah. Galatia 5 ayat 22a. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita semuanya bangkit berdiri dan angkat tangan kananmu, letakkan di dadamu. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita ucapkan, kita akui iman percaya kita dengan mengatakan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas keselamatan yang kita terima, akan segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita dan keluarga kita. Seperti yang sebelumnya, persembahan kamu bisa kamu titipkan kepada orang tua untuk ditransfer ke gereja. Nomor akunnya akan ada tercantum di sini. Atau kalau tidak memungkinkan, kamu kumpulkan di amplop seperti minggu-minggu sebelumnya yang kamu sudah kumpulkan. Dikumpulkan lagi ya, dimasukkan. Nanti pada saat kalian bisa untuk datang ke gereja, kalian bawa, diserahkan melalui guru sekolah minggu, diserahkan kepada gereja. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, bersama-sama kita naikkan pujian Yesus satu-satunya penolong yang sungguh.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih bisa ada di tahun yang baru ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Papa dan Mama kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh berikan dan kembalikan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan bagi hidup kami. Dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Berikan kekuatan, kesehatan kepada orang tua kami. Bapak, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang tetap setia melayani kami melalui kebaktian online. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka dalam setiap persiapan yang harus mereka lakukan. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, berkati keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong supaya kami tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu melalui online. Tuhan tolong supaya kami boleh memanfaatkan waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas bangsa kami, semuanya di dalam pengetahuan dan kendali Tuhan. Oleh sebab itu kami terus berharap pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas bangsa kami. Tuhan tolong pemerintah kami di dalam menangani setiap masalah yang ada, baik masalah pandemi. Tuhan tolong supaya bisa vaksin ini boleh didistribusikan kepada masyarakat dan kami boleh mendapatkan vaksin ini sehingga mengurangi akan masyarakat yang terpapar akan virus corona. Begitu juga untuk orang-orang yang sudah terpapar, Tuhan tolong sembuhkan, berkati tim medis yang berada di garis depan di dalam membantu menangani setiap pasien yang terpapar virus corona. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk Gereja Kristus Ketapang. Mari Tuhan tolong berkati dari setiap rohaniawan majelis yang ada. Tuhan berkati sehingga Gereja Kristus Ketapang tetap menjadi saluran berkat Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyerahkan semua doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang berkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat tahun baru juga untuk Oke, kita. selamat tahun baru 2021. Satu. Dan jangan lupa stay home Stay safe dan stay healthy. dan Semangat. semangat. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah.